Waalaikumsalam. Istaitu ta'zimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qira'atul du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblatan. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam kelas ya untuk melanjutkan materi kita ya insyaallah dalam pelajaran mata pelajaran Al-Qur'an hadis ya insyaallah ya. Al-Qur'an hadis kelas 11. Gimana kabarnya antum semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada yang enggak ada kan? Ada berapa ya? Siapa yang enggak ada? Alman? Hasan. Hasan apa enggak ada? Apa tahan? Izin. Baik, bismillah. Jadi materi kita pada pagi hari ini, materi kita ataupun judul besar kita dalam mata pelajaran Al-Qur'an hadis ya, yakni tentang ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ilmu pengetahuan. Nah, ya, buat teman-teman semuanya, ya seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah suatu pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Dan agama Islam itu pun juga merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi akan orang yang berilmu pengetahuan atau orang yang memiliki ilmu. Sejak wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memerintahkan kita sebagai manusia. Perintah pertamanya itu apa pertama? Ialah membaca. Membaca dan belajar. Nah, ya. Seperti dalam Quran surah Al-Alaq. Ya. Al-Alaq ayat pertama Iqra. Jadi Allah itu memerintahkan kita itu belajar dulu untuk membaca dan belajar. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya ilmu pengetahuan itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya. Memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Dan juga
bahwasanya kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh kualitas ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakatnya, terutama di Indonesia. Betul betul. Betul ya. Jadi orang Indonesia itu sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Betul lah. Ya, contohnya daripada jabat-jabat kita. Ya. Untuk menjadi pemimpin pun juga perlu untuk punya ilmu pengetahuan. Ya. Oleh karena itu umat Islam itu dituntut bagi kita, dituntut bagi kita sebagai umat Muslim untuk terus belajar, ya, meneliti dan juga mengembangkan ilmu demi kemaslahatan kehidupan, ya. Terus dulu kesalahannya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Ada ya? Coba cara baca enggak? Ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Nah, ya. Jadi bismillah kita masuk langsung untuk ayat Al-Quran yang pertama. Di sini Ustaz akan menjelaskan dan juga akan membagikan kepada semuanya. Jadi ada beberapa ayat-ayat penting yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, itu ada 3 ayat ataupun ada 3 surat, ya. Boleh. Yang pertama ini ada surat Al-Mujadilah ayat 11. Boleh dibuka dulu Qurannya. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadalah ya. Ayat 11.
Dapat semuanya? Dapat? Coba Amina Alfan baca dulu ayat 11 itu tadi yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. baik, coba dibaca artinya itu Chandra. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Di sini yang kita perlu mengambil atau yang kita perlu garis bawahi terkait dengan materi kita adalah yang di bagian yang fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu niscaya, ya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu atau di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Maksudnya apa? Di sini Allah menegaskan bahwasanya Allah itu akan berjanji, Allah menegaskan bahwasanya Allah itu akan meninggikan derajat, akan meninggikan makomnya. Ya. Di sini Allah tidak langsung kepada orang yang berilmu pengetahuan, tapi yang pertama syaratnya adalah orang-orang yang beriman dulu. Itu. Ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Jadi alhamdulillah kita sudah termasuk ini. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya akan diberikan beberapa derajat. Syarat yang pertama ialah mesti orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua baru orang-orang yang berilmu pengetahuan. Ya. Banyak kok daripada ilmuwan kita yang ada di berbagai dunia ya. Insyaallah ya. Ilmuwan itu orang-orang yang pasti berilmu pengetahuan semua, itu orang-orang yang cerdas ya. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Contoh siapa coba? Ilmuwan yang terkenal, yang antum tahu, yang terkenal lah. Coba sebutkan salah satunya. Siapa? Elon Musk. Elon Musk itu pencipta ini apa? Yang merancang FB ya? Bukan? Merancang apa ya? Bukan Tesla. Nah, salah satu contohnya Elon Musk. Ya, orang yang terkenal di dunia ya. Miliarder, kaya. Benar enggak?
Apakah dia tidak punya ilmu pengetahuan? Punya. Apakah dia tidak termasuk orang yang cerdas? Cerdas. Ya. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Maka dia derajatnya dimaksud di sini. Ya. Derajat yang Allah maksudkan itu ialah derajat yang akan ditinggikan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, dalam kurung ialah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mungkin dia derajatnya itu tinggi, tapi tidak tinggi di akhirat, hanya sebatas di dunia saja. Ayo, nah, ya banyak lagi tuh kayak Thomas Alva Edison, ya benar. Thomas Alva Edison apa ciptaan dia? Lampu. Ya. Daripada zaman dulu itu hanya sekedar tahunya lampu templok, ya kan? Hanya mengandalkan api sebagai pencahayaan, betul tidak? Ya zaman-zaman orang tua kita dulu, ya kan? Zaman-zaman orang tua kita dulu kan itu kalau mau belajar, ya mau ke tempat surau, ngaji ke kiai, itu kan belum ada lampu. Ya, adanya cuma pakai apa? Lampu templok itu. Orang bilang itu ya, itu kan daya terangnya kan dari api, ya, api kecil yang ada disambungkan dengan minyak di bawahnya itu. Sehingga akhirnya Thomas Alva Edison itu mencetuskan ataupun sudah meneliti bahwasanya ada pencahayaan yang baru tanpa kita ribet-ribet menggunakan api. Hingga akhirnya muncullah itu listrik atau lampu yang lampu. Thomas Alva Edison. Siapa lagi yang terkenal? Robert Einstein, tahu? Profesor Robert Einstein yang terkenal itu. Ya. Banyak pokoknya ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dan terkemuka di berbagai penjuru dunia. Cerdas dia, ilmu pengetahuan juga sangat banyak. Tapi sayangnya dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka syarat yang pertama Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 ini, Allah berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dengan syarat pertama adalah orang-orang yang beriman. Derajatnya bukan hanya sampai di dunia saja, di dunia dan di akhirat, fid dunya wal akhirah. Kalau orang-orang yang tidak beriman, itu derajatnya tinggi di dunia saja. Ya, baik belum? Nah, ya. Jadi sangat penting bagi kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang mukmin yang terutama, ya. Kalau muslim itu apa? Orang-orang Islam. Tapi kalau orang mukmin, orang lain beriman. Jadi penting yang pertama itu, selain kita juga berilmu pengetahuan, kita juga mesti berlandaskan dengan yang namanya iman. Ya, iman. Iman itu akarnya, ya, iman itu intinya. Kemudian nanti akan daripada iman tersebut kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita diberikan kalau kita sungguh-sungguh, ya. Kalau kita sungguh-sungguh maka ilmu akan kita dapati. Ya. Bahkan dalam hadis itu dikatakan bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Dalam hadis yang lain. Ya. Dalam hadis Nabi. Barang siapa yang keluar rumahnya, ya man kharaja fi talabil ilmi, dalam niat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, wa fi sabilillah, ya. Maka dia itu derajatnya sama seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji, bahkan sampai dia kembali. Master itu sebagai orang-orang yang jihad. Gitu. Itu kalau dalam hadis. Ya. Baik belum? Baik.
Itu dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua atau surat yang kedua, yaitu surah Az-Zumar ayat 9. Boleh dicatat dulu. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Ya. Quran surah Az-Zumar ayat 9. Dapat semuanya? Ayatnya itu bernama Amman huwa qanitun. Dapat? Baik, coba dibaca dulu. Akhina Sani. أمن هو قانت Tahu dulu, tahu dah. بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Baik, boleh dibantu Akhina Ahmad dibaca dulu. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Baik, insyaallah. Ya. Jadi intisari yang kita ambil yang sesuai dengan materi kita, ya, ini di bagian penggalan ayat Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ya. Yang artinya katakanlah, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maksud di sini ialah apakah sama orang-orang yang mengetahui ataupun orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Sama tidak? Sama tidak? Tidak. Tentu beda. Ya. Bahkan sudah jelas sendiri. Seperti tadi dalam Quran surah Al-Mujadalah, Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Dan di sini sudah jelas. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Ya. Sedikit cerita, ya, sedikit kisah yang mungkin antum pernah dengar. Ya, mungkin barangkali waktu pas belajar di mana atau pada saat sedang majelis, ya. Karena akan sedikit menukil ataupun kisah ataupun cerita tentang sosok syaitan atau iblis yang kebingungan untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Nah, mungkin pernah dengar ya. Jadi begini ceritanya. Misalnya begini. Suatu ketika iblis ini datang ingin
menyesatkan ataupun ingin menghasut manusia. Yang pada saat itu iblis ini bertepatan ada di depan pintu masjid. Ada pintu depan masjid. Bahasa di situ kebingungan, ya, kebingungan. Kenapa dia bingung? Karena iblis ini pada saat waktu dia ingin untuk menyesatkan atau ingin menggoda manusia, iblis itu melihat ada dua orang manusia yang sedang melakukan aktivitas yang berbeda. Ya, orang pertama ialah orang yang bodoh sedang menunaikan ibadah sholat. Ya. Sedangkan orang yang kedua itu ada orang yang sedang istirahat, tapi dia cerdas dan alim. Walhasil dia kebingungan ya, ingin menggoda yang mana ini, bingung. Sehingga akhirnya melihat iblis yang sedang kebingungan, waktu itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun datang menghampiri iblis tersebut. Datang. Woi, iblis, kenapa ente di sini? Ente ini apa, gak ada kerjaan apa? Wahai Rasulullah, seperti yang kau ketahui, aku ini kan seorang iblis yang tugasku tidak lain dan tidak bukan ialah menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam, ingin menyesatkan daripada para manusia. Tapi aku mengurungkan niatku ya Rasulullah. Lah kenapa? Kan itu memang tugas ente, kok tiba-tiba bingung, kenapa? Ya, bingung. Iblis juga bingung ya, Nabi Muhammad juga bingung. Nabi bingung kenapa ya? Akhirnya dijelaskan sama iblis, ya Rasulullah, aku melihat di dalam itu ada dua orang manusia, anak cucu Adam, yang sedang melakukan dua aktivitas yang berbeda. Orang yang pertama tadi, orang yang sedang menunaikan ibadah sholat, tapi dia sangat bodoh, jahil, murakkab. Nah, istilahnya begitu. Ya. Sedangkan orang yang kedua itu adalah orang yang sedang istirahat, orang yang sedang tertidur, tapi dia sangat alim. Nah, bingungnya kenapa? Bingungnya di mana? Iblis. Begini ya Rasulullah, bahwasanya aku itu lebih takut kepada orang yang alim yang pada saat itu dia sedang istirahat di dalamnya, daripada orang yang bodoh sedang menjalankan ibadah sholat. Percuma saja ya Rasulullah kalau aku ingin menggoda orang bodoh tadi ya dalam keadaan sholat. Itu tidak main di bagiku. Ya. Maksudnya tidak level. Tidak level. Karena nanti tingkatan ataupun pangkat yang akan aku dapati itu tidak setinggi dengan menghasut orang-orang yang lain. Maka aku akan diejek oleh golonganku. Kamu mah cuma bisa menghasut orang bodoh doang, gitu. Misalkan begitu. Ya. Tapi di sisi lain aku pun juga takut pada orang alim yang sedang istirahat di sampingnya ya Rasulullah. Sehingga akhirnya iblis pun mengurungkan niatnya dan tidak jadi menggoda orang-orang yang ada di tersebut. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ialah tentu sangat-sangat berbeda antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Ya. Sebagai contoh, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Ya. Pernah dengar tak?
Nabi itu pernah mengatakan bahwasanya ana madinatul ilmi wa ali yubabuha. Ya. Rasulullah itu adalah kotanya ataupun tempat pusatnya gudangnya ilmu pengetahuan. Dan Ali bin Abi Thalib itu adalah pintunya atau gerbangnya ilmu. Bayangkan sahabat Ali bin Abi Thalib pun itu juga termasuk sahabat yang paling muda. Sahabat yang paling muda, paling kecil, contoh seperti candaan. Paling muda. Dan Ali bin Abi Thalib itu pun juga sangat alim. Ya, sangat cerdas beliau itu. Bayangkan saja, Ali saja kedudukannya itu seperti gerbangnya ilmu, dan Nabi Muhammad itu adalah inti ataupun kota daripada gudangnya ilmu. Begitu. Jadi sungguh sangat-sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Baik dong? Insyaallah. Surah Az-Zumar tadi, ayat 9 tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini sangat-sangat masyhur sekali. Ya. Berapa tuh ayat? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Boleh dibantu apa? Dibaca dulu. Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, coba dibantu Chandra bacaannya. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, insyaallah satu. Ya. Jadi ayat yang ketiga ini ataupun di surat yang ketiga ini daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Sebagai landasan utama juga bagaimana perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini adalah yang pertama adalah disuruh membaca. Iqra. Ya. Apa yang dibaca? Apa yang diiqrakan? Ya. Iqra, bacalah. Jadi sebenarnya itu hakikatnya itu Allah memerintahkan kita itu untuk membaca semua apa yang ada di ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Semuanya disuruh membaca. Alam kita disuruh baca.
apalagi ciptaan Allah, kita disuruh untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dan belajar. Nah, itu dia. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, yang dia mengajarkan manusia itu apa-apa yang tidak diketahuinya. Ini maksudnya ialah berlandaskan bahwasanya inti ataupun ujung dari ilmu itu ialah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang ada di muka bumi ini, ilmu yang ada di alam semesta ini, itu hanya seperkian persen kecil daripada ilmu yang Allah miliki. Ya. Innallaha wasi'un 'alim. Wallahu wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah itu ilmunya sangat luas. Ya. Jadi sangat-sangat penting ilmu pengetahuan itu. Terutama pentingnya ilmu itu untuk ibadah kita sehari-hari. Ya. Beda loh. Ibadahnya orang yang berilmu dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu. Seperti tadi ya, seperti yang kita jelaskan tadi ya. Tuh. Beda. Maka tingkat pahala dan tingkat derajatnya pun juga berbeda. Tuh. Antum pernah dengar enggak? Ada satu makalah ataupun ini ya. Makalahnya itu begini. Ana abdun man 'allamani walau kana harfan. Tahu enggak? Pada enggak kata-kata itu? Itu kata-kata siapa coba? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ana abdun man 'allamani walau kana harfan. Atau kama qala. Ya. Aku ini adalah seorang budak, hamba sahaya. Bagi siapa yang berkenan mengajarkan aku, walau kana harfan, walaupun itu satu huruf. Ya. Bahkan Sayyidina Ali pun berkata seperti itu. Aku ini akan menjadi seorang budak bagi siapa yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Gitu. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib itu berkata seperti itu. Saking apa? Saking mulianya orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang juga mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Baik dong. Insyaallah. Ya. Hikmah daripada menuntut ilmu di antara yang pertama ialah niscaya kita akan mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari dengan niat yang ikhlas, ya. Insyaallah akan menjadi ibadah yang bernilai pahala tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas diri kita, ya. Jadi sehingga akhirnya kita sebagai orang yang berilmu itu akan memiliki wawasan yang sangat luas dan mampu
menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijaksana. Ya. Contohnya permasalahan kita tentang apa coba? Kalau kita punya ilmu pengetahuan itu, sehingga kita itu bisa bijak dalam menghadapi situasi apapun itu. Mau itu susah, mau itu senang, ya. Kalau kita punya ilmunya, kalau kita bisa paham di situ, maka kita akan bisa melaluinya dengan cara bijak. Lain cerita kalau kita itu tidak memiliki ilmu. Lain cerita kalau kita tidak itu bisa memahami akan pentingnya ilmu. Sedikit saja ujian ataupun cobaan kehidupan kita ini sudah dibuat stres kita ya. Betul tak? Betul ya? Nah, ya, kemudian yang ketiga itu ada manfaatnya, itu ialah hikmahnya adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Ya, ilmu yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu orang lain dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tentu orang yang berilmu itu tentu pasti dipakai di masyarakat. Ya, terutama kita sebagai anak-anak pondok, ya kan? Kata Kiai Majid itu paling tidak kita itu bisa pakai ilmu kampung kalau ke masyarakat. Apa itu ilmu kampung? Ya, tadi ilmu kampung itu ilmu yang diantara itu bisa tahlilan, bisa yasinan, bisa memimpin doa, ya, apa lagi? Pokoknya ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan. Imami itu ada ilmunya, imami ya, yang sholat, gitu. Dan kemudian terakhir itu ya mengangkat derajat manusia. Hikmahnya adalah yang keempat itu mengangkat derajat manusia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama tentu penerapannya ialah rajin belajar di sekolah ataupun dimanapun itu. Mau nanti setelah ini mau masuk kuliah, rajin belajar di sekolah, di kampus nanti kan, ataupun di rumah. Kemudian ialah menghormati guru dan orang tua, kemudian membaca buku secara rutin. Ya, mungkin barangkali teman kalau zaman sekarang ini kan buku itu tidak dalam bentuk fisik lagi, ya, tapi sudah bisa membuka HP, bisa baca buku, ya, mendapatkan informasi apapun itu yang penting. Zaman AI sekarang canggih sudah, betul tidak? Sadar. Nah, ya. Kemudian apa, mengikuti kegiatan yang menambah wawasan, ya. Penerapan yang lain adalah memanfaatkan teknologi. Nah ini dia, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian apa, mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Terus yang terakhir, menghindari penyalahgunaan ilmu untuk perbuatan buruk. Banyak sekarang orang-orang yang berilmu terkadang itu tidak bisa bijak ataupun melaksanakan ilmu tersebut dengan baik. Ya. Makanya orang yang berilmu itu landasan pertamanya itu adalah iman. Ya. Iman, terus kemudian itu ada ilmu, terakhir ada akhlak. Coba lihat. Ya. Ini istilah penting ya, yang biasanya antum bisa temukan itu dimanapun itu. Di majelis juga ada, atau mungkin barangkali nanti di kampus ya, kalau antum pas nanti sudah masuk perkuliahan. Ya. Iman itu adalah akarnya. Sedangkan ilmu itu adalah dahannya atau batangnya.
Sedangkan akhlak ini adalah buahnya. Inilah tadi komponen penting tadi, komponennya. Setelah dibilang disebut dengan muslim sejati. Ibarat kata itu kita muslim sejati itu sebagai pohon, teman-teman semuanya. Ya. Sebagai pohon. Iman itu ibarat adalah akarnya atau landasan utamanya. Kalau orang yang berilmu tanpa iman disebut apakah? Kafir. Masih kafir. Kemudian setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ziyadah dan berusaha sehingga akhirnya dia menjadi orang yang berilmu atau orang yang alim. Maka ibarat kata ilmu ini adalah sebagai dahannya atau batangnya, dahan pohon tadi. Setelah semua sudah didapatkan, iman, ilmu, inilah tadi akhirnya hasilnya akan menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik. Inilah buahnya, hasil daripada iman dan juga ilmu. Ini tiga komponen penting. Iman, ilmu, akhlak ini tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Ya. Tapi Ustaz, banyak kok orang-orang yang berilmu tapi dia tidak beriman, banyak. Ilmunya luas, ilmunya bagus dan cerdas juga. Contoh tadi kita awal bahas tadi ya tentang para ilmuwan, ya, betul ya. Para ilmuwan, mereka berilmu, mereka cerdas tapi dia tidak beriman. Ada juga. Tapi Ustaz, ada juga yang dia sudah beriman, ya. Nah, tapi ada juga dia sudah berilmu, gitu. Tapi dia tidak memiliki akhlak. Ada gak? Ada. Kalau ilmu tanpa akhlak, maka dia akan menjadi sombong. Kalau ilmu tanpa iman, maka dia adalah seorang yang kafir. Ini tiga komponen ini sangat penting untuk teman-teman semuanya. Ya. Intinya itu tiga. Iman, ilmu, akhlak. Percuma kalau kita memiliki ilmu yang banyak, ilmu yang sangat-sangat luas, bahkan bisa terbilang cerdas ya. Tapi kalau akhlaknya tidak ada, ya tidak akan disegani dan tidak akan dihormati oleh orang banyak. Ayo, baik, insyaallah. Sampai sini kira-kira ada yang bertanyakan nggak tentang seputar materi yang sudah kita bahas bersama? Tentang ilmu pengetahuan, ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut kepada sesi latihan soal. Ya. Latihan soalnya ini menurut pendapat antum semuanya masing-masing. Ada pertanyaan? Soal? Canda tidak? Serius? Tidak ada ya? Cukup ya? Insyaallah ya? Keras ya? Baik, kita masuk ke sesi untuk latihan soal. Tidak banyak, hanya 3 saja. Tapi yang minta untuk pendapat antum masing-masing tentang materi yang sudah kita bahas. Ya.
Baik, sudah kita masuk ya. Latihan soal hanya 3 saja. Dan ini tidak termasuk nilai ya. Maksudnya ini hanya sekedar bagaimana pendapat antum, pendapat kamu semua daripada materi yang kita sampaikan tadi. Atau pandangan pribadi bagaimana menyikapinya. Ya. Baik. Soal nomor pertama, nomor 1, boleh tulis dulu ya. Soal yang pertama. Mengapa Islam Mengapa Islam sangat menganjurkan menuntut ilmu? Ulangi, mengapa Islam sangat menganjurkan menuntut ilmu? Sudah? Nomor 2, bagaimana cara mengamalkan ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Soal nomor 3 terakhir. Mengapa ilmu harus disertai dengan iman dan akhlak? Sudah? Sudah, boleh dikerjakan, boleh diisi pertanyaannya ya. Nanti kalau sudah, kertasnya boleh sedikit dirobek saja. Jangan lupa dikasih nama ya. Silakan diisi ya, jangan sampai tidak diisi. Ini Anda minta pendapat antum pribadi masing-masing terkait materi yang sudah kita bahas bersama. Ya, tidak akan menjadi suatu kesalahan, tidak. Intinya bagaimana pendapat kamu tentang materi yang sudah kita bahas bersama tadi, seputar pertanyaan tadi. Nomor 1 ini mengapa Islam
Islam itu sangat-sangat sih menganjurkan kita sebagai umat Islam itu untuk menuntut ilmu. Apa coba? Ya. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara kita mengamalkan ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sebenarnya. Ya. Mengamalkan ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Terus juga tadi lagi mengapa ilmu itu harus disertai dengan iman dan akhlak. Kenapa coba? Atau mungkin kalau ilmu tanpa iman itu nanti jadi apa? Atau mungkin karena nanti kalau orang yang berilmu tapi tidak berakhlak itu bagaimana? Gitu kan? Atau untuk punya pendapat masing-masing tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Ya. Atau sudah kelas 11 kali ya, tentu harus belajar bagaimana tentang pemikirannya, berpikir lebih luas tentang pendapat pribadi masing-masing untuk menyikapi satu hal apapun itu, ya. Terutama tentang ilmu pengetahuan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Kalau bagi antum jawabannya lumayan banyak, tidak jadi masalah. Tapi kalau jawabannya hanya sedikit, singkat, tidak apa-apa. Ya lebih sulit mengatakan.
waktu tinggal 2 menit lagi. Ya. Saya itu orang kita tutup. Aman, saudara? Kalau sudah silakan. Tidak perlu lama-lama. Dan ngantuk.
yang serunya ini untuk menjawabnya nih. banyak wawasannya. Tak apa, bagus itu. Karena kita itu dituntut untuk bisa banyak wawasan, banyak ada pendapat kita pribadi masing-masing bagaimana menyikapi hal ini, hal itu, ya. Karena nanti pada saat antum masuk perkuliahan itu nanti lebih banyak menurut pendapat kita masing-masing, ya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini, bagaimana cara kita untuk ini, apa pendapat tentang hal ini, langkah apa yang mesti kita lakukan, itu banyak itu. Kita masuk di dunia perkuliahan. Terus juga nanti bahkan ada meminta keterangan juga itu biasanya. Keterangan atau mengutip dari kutipan dari siapa, misalkan. Ya. Atau mungkin ada makalah dari siapa, para sahabat atau mungkin para tabi'in, salafus saleh, ulama, atau mungkin tokoh-tokoh penting. Ya. Zaman sekarang ini kalau kita mau belajar sungguh-sungguh melalui HP itu pun juga bisa kita. Melalui HP kita juga bisa belajar dari sana. Ya. Tapi belajarnya dalam artian tidak ini ya, tidak harus menjadikan patokan. Biasanya ya, maksudnya itu kita belajar hanya sekedar wawasan saja, wawasan. Tapi kalau kita mau mengambil menjadikan patokan, tentu kita juga punya guru. Itu justru lebih penting lagi. Guru itu berbeda dengan HP. Kalau HP kita mendapatkan ilmu itu hanya sekedar wawasan saja, pengetahuan umum, ya. Atau mungkin pengetahuan yang sekedar seperti ini, seperti itu. Tapi kalau guru itu harus menjadi patokan bagi kita, ya. Ayo Chandra, mana nih Chandra nih? Kak Chandra, mana Chandra? Nah, bagus. Apa ini? Gila. Apa ya? Ada gambar-gambar juga. Ya kan, insyaallah, alhamdulillah, ya. Sesi kita insyaallah daripada apa yang kita dapat daripada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi menambahnya wawasan kita insyaallah dan juga menambahnya dosa keberkahan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dulu pertemuan kita pada pagi hari ini.
kesalahan dan khilafan daripada anak senang mengajar, ya mohon dimaafkan dan juga dimaklumi karena kita juga sama-sama belajar. Semuanya tetap semangat dan juga terus berprestasi apapun bidangnya, tetap terus belajar, ya karena seperti dengan materi yang kita bahas tadi tentang ilmu pengetahuan, ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Baik, boleh disiapkan dulu apa seperti biasa tadi di awal. Nanti kita doanya doa kafaratul majlis. Saidu Azimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad.